Sementara itu, di hari pertama perkantoran mulai beraktivitas kembali di masa PSBB transisi di ibu kota. Situasi di stasiun KRL Manggarai dipadati penumpang. Keramaian tidak hanya terjadi di peron saja, namun juga di gerbong kereta khususnya tujuan Jakarta Kota. Kembali beraktivitasnya sejumlah sektor secara bertahap mengakibatkan kepadatan di stasiun KRL Manggarai, Jakarta Selatan. Penerapan jaga jarak sulit diterapkan di gerbong kereta, terutama tujuan Jakarta Kota. Meski sudah ada marka pembatasan serta imbauan petugas, PT KCI menyebut terjadi lonjakan penumpang hingga 13%. Sejumlah skenario pun telah disiapkan untuk mengantisipasi lonjakan penumpang serta mempersiapkan transisi menuju normal baru. Pengawasan protokol kesehatan pun terus dipantau oleh petugas KRL dan aparat TNI. Selanjutnya kita perbarui informasi dari stasiun Manggarai dan kawasan Poltangan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Sudah bersama rekan kami, Nadia Valery dan juga Yosefina Damaris. Kita terlebih dahulu ke stasiun Manggarai. Nadia, kepadatan penumpang yang sempat terjadi pagi tadi, apakah masih terjadi hingga sore hari ini? Ya, Abe, Uci dan juga pemirsa, aktivitas di stasiun Manggarai sore hari ini tepatnya pukul 16 waktu Indonesia Barat ini sudah kembali ramai. Ada peningkatan dari jumlah penumpang jika dibandingkan dengan siang hari tadi, mengingat ini sudah mulai memasuki waktu pulang kerja. Kepadatan penumpang ini juga menyebabkan adanya beberapa penumpang yang tidak dapat mematuhi protokol kesehatan, yakni dengan menjaga jarak, dengan mengikuti marka yang telah disediakan ataupun berdiri dan juga duduk di titik merah yang sudah disiapkan oleh pihak stasiun. Sebelumnya Abe dan juga Uci, kepadatan sudah sempat terjadi pagi hari tadi, yakni pukul 5 hingga 9 pagi, di mana kepadatan ini diakibatkan oleh pembatasan dari jumlah penumpang per keretanya yang maksimal hanya dapat diisi 35 hingga 40% dari kapasitas maksimal atau sekitar 74 orang per rangkaian kereta. Akibat pembatasan ini, maka penumpang yang sudah mengantri, ini apabila kereta penuh, mereka tidak diizinkan untuk berangkat dan mereka terpaksa untuk menunggu keberangkatan kereta selanjutnya. Dapat kami informasikan juga, Abe dan juga Uci, mengingat ini sudah mulai memasuki masa transisi menuju tatanan kenormalan baru ataupun new normal, pihak dari PT Kereta Komuter Indonesia sudah mulai memberlakukan penambahan jam operasional KRL yang sebelumnya dibatasi pada masa PSBB kemarin, pukul 6 pagi hingga pukul 18, mulai hari ini 8 Juni sudah ditambah menjadi pukul 4 pagi yang merupakan keberangkatan pertama dari wilayah penyangga hingga pukul 21 malam waktu Indonesia Barat yang merupakan keberangkatan kereta terakhir menuju ke Bogor dan juga Bekasi. Selain itu, untuk mengantisipasi lonjakan penumpang, juga PT KCI telah menambah jumlah perjalanan kereta yang sebelumnya 784 perjalanan perharinya pada masa PSBB, saat ini sudah ditambah menjadi 938 perjalanan. Abe, Uci. Baik, dari stasiun Manggarai kita menuju ke kawasan Poltangan di Pasar Minggu. Ada Yosefina Damaris di sana. Yosi, bagaimana pantauan lalu lintas yang menuju ke kawasan Depok sore ini? Ya, untuk arus lalu lintas di Jalan Raya Pasar Minggu, kawasan Poltangan, Jakarta Selatan terpantau ramai lancar menjelang jam sibuk yang juga bertepatan dengan selesainya aktivitas pegawai kantoran. Sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang melintas. Di sini berbeda sekali dengan kondisi sekitar 60 menit yang lalu ketika kami tiba di sini, di mana kondisi arus lalu lintas cenderung lowong begitu. Di sini sendiri memang untuk sore menjelang petang, untuk lalu lintas yang mengarah ke Depok biasanya terjadi kepadatan ataupun kemacetan dikarenakan adanya volume kendaraan yang melintas dan juga diperparah adanya pengerjaan proyek flyover ataupun jalan layang Poltangan, di mana semula ada 4 lajur yang difungsikan di sini, namun aktivitas proyek yang memakan 2 lajur ini menyisakan 2 lajur sehingga ada kepadatan lalu lintas yang terjadi di sini begitu. Dan untuk arus lalu lintas yang kami lihat juga masih didominasi oleh kendaraan roda 2 atau motor, dan kami tidak melihat adanya penjagaan dari petugas kepolisian ataupun dinas perhubungan mengantisipasi kemacetan yang kemungkinan terjadi pada petang nanti begitu. Bagaimana dengan protokol kesehatan yang berlaku di sini? Kami melihat memang untuk protokol kesehatan sudah cukup dipatuhi. Untuk kendaraan roda 2 ataupun motor tidak banyak yang berboncengan, meski ada begitu namun jumlahnya tidak banyak.
Kemudian juga untuk angkutan umum yang melintas jumlahnya 50% dari kapasitas normal dan penggunaan masker juga sudah cukup dipatuhi meskipun kami melihat masih ada beberapa pengendara yang melintas dan tidak mengenakan masker. Kutsia dan juga Abraham. Baik, terima kasih Yosepina atas informasinya langsung dari kawasan Pol Tangan Pasar Minggu, dan sebelumnya ada Nadia Valerie di Stasiun Manggarai, Jakarta.